Brodansis, balik lagi di channel YouTube Aneka Ragam. Nah, di acara Kultums, kuliah 7 menit bersama Sapporo, minggu kemarin Mimin Daniel sudah membahas lengkap tentang all about aerosol. Gimana? Banyak banget kan ilmu-ilmu yang didapat? Harusnya iya dong. Nah, di minggu kedua ini, Mimin dan juga Mimin Daniel bakalan membahas tentang masalah-masalah pengecatan di dalam tema masalah dan juga solusi. Oke, untuk mengawali minggu kedua ini, Mimin bakalan membahas tentang salah satu masalah pengecatan yang bisa dibilang sangat-sangat ditakuti oleh para painter, termasuk Mimin. Kira-kira apa itu masalahnya? Ya, masalah pengecatan keriting. Nah, masalah pengecatan keriting ini masih menjadi salah satu masalah pengecatan yang paling dihindari oleh para painter, karena ketika hal itu terjadi akan mengakibatkan kerugian yang pastinya rugi waktu, rugi biaya, dan juga rugi tenaga. Nah, mungkin buat Brodansis yang udah pernah ngalamin hal itu pasti ngerasain dong. Nah, kira-kira gimana sih solusinya? Oke, sebelum Mimin jelasin tentang solusinya, Mimin mau kasih tahu dulu penyebab dan juga cara pencegahannya seperti apa. Oke, kita bahas dulu tentang penyebabnya. Nah, untuk penyebabnya, yang pertama adalah dikarenakan amplas jebol. Nah, jadi ketika Brodansis melakukan proses repaint pada body original dan Brodansis melakukan proses pengamplasan, biasanya suka ada bagian cat yang jebol. Karena mengingat untuk cat original itu tipis. Jadi, ketika Brodansis terlalu enjoy ngamplas, akhirnya jebol. Nah, jebol itulah yang membuat atau cikal bakal terjadinya masalah pengecatan keriting. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi gini Brodansis, ketika cat original itu jebol, maka ada bagian yang tipis catnya. Bagian jebol tengah, bagian pinggirannya itu catnya tipis. Nah, ketika terkena cat baru, apalagi dengan kandungan thinner yang berlebih, dalam arti tebal, itu akan bereaksi keriting Brodansis, karena udah nggak kuat nahan kandungan thinner yang baru itu. Otomatis reaksinya adalah keriting. Itu Brodansis. Yang kedua adalah pengecatan terlalu tebal. Nah, mungkin ini masih ada sangkut pautnya dengan pembahasan yang tadi, karena pengecatan terlalu tebal itu pasti akan mengandung thinner berlebih pada bagian cat barunya. Nah, otomatis ketika cat baru dengan kandungan thinner berlebih tiba-tiba mengenai cat lama, itu akan kaget. Istilahnya mungkin kaget ya. Jadi cat original tiba-tiba ditimpa menggunakan cat baru dengan langsung tebal dengan kandungan thinner banyak. Nah, alhasil akan bereaksi catnya itu keriting Brodansis. Kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga adalah spare partnya bekas repaint. Nah, spare part bekas repaint ini sebetulnya sangat rentan sekali ketika Brodansis ingin nge-repaint lagi. Apalagi spare part yang bekas di repaint ini menggunakan clear yang 2 komponen. Nah, clear 2 komponen ini ketika terkena cat yang tebal dan mengandung thinner berlebih, itu akan bereaksi keriting Brodansis. Jadi clear 2 komponen ini cukup sensitif. Jadi sebisa mungkin Brodansis harus melihat atau harus mengingat bahkan itu spare part itu udah pernah di repaint atau belum dan menggunakan clear apa gitu Brodansis. Jadi itu penyebabnya kenapa permasalahan keriting bisa terjadi. Dan untuk pencegahannya seperti apa, Min? Nah, untuk pencegahannya yang pertama adalah merontokkan cat terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalkan Brodansis pingin nge-repaint satu spare part yang mungkin udah pernah di repaint, nah, saran Mimin sih rontokin aja dulu, sehingga nanti waktu proses pengecatan akan ngerasa nyaman. Dan Mimin pasti jamin tidak akan terjadi keriting Brodansis. Asalkan cat yang ada di bagian spare part itu benar-benar hilang semua. Gitu Brodansis, itu untuk pencegahannya. Dan untuk pencegahan yang kedua adalah Brodansis bisa menggunakan epoksi 2 komponen. Nah, jadi epoksi 2 komponen ini punya karakter khusus, yaitu tahan terhadap thinner. Jadi ketika epoksi itu ditimpa di atas media yang udah repaint atau yang original, itu akan menahan terjadinya masalah pengecatan keriting Brodansis. Karena ketika epoksinya sudah kering dan epoksinya
tahan terhadap thinner, sehingga bisa menahan masalah pengecatan keriting, Bro dan Sis. Kurang lebih itu untuk pencegahannya. Nah, Min, itu kan tadi tentang penyebab dan juga pencegahan. Solusinya, Min, kalau misalkan udah kejadian gimana nih? Nah, untuk solusinya, yang pertama adalah rontokin, ya. Itu udah pasti aman. Jadi kalau misalkan Bro dan Sis hanya melakukan proses amplas aja, apalagi tiba-tiba langsung ditimpa menggunakan warna utama, nah khawatirnya nanti bakalan terus-menerus muncul. Nah, nantinya nggak akan selesai-selesai itu ngeripen. Dan akhirnya rugi segalanya. Waktu, tenaga, dan juga biaya udah pasti ya. Nah, jadi sebisa mungkin dirontokin semua cat yang ada di spare part itu dan mulai lagi dari nol. Gitu, Bro dan Sis. Itu udah pasti aman banget. Dijamin. Nah, Min, kalau misalkan saya nggak mau ngerontokin nih, ada solusi lain nggak? Jelas ada, Bro dan Sis. Caranya gimana? Yang pertama, Bro dan Sis harus lihat dulu ukuran dari keritingnya sebesar apa. Kalau misalkan sebesar ini, nah itu wajib dirontokin ya. Tapi kalau misalkan kecil-kecil kayak gini, bisa diamplas dulu menggunakan nomor 1000 atau 2000. Diratain dulu permukaannya, setelah itu ditimpa menggunakan epoksi 2 komponen seperti ini. Nah, setelah ditimpa tipis-tipis saja, sabar, jangan langsung tebal. Tipis-tipis, tipis-tipis. Nah, setelah tertutup semua bagian yang keritingnya, baru boleh agak tebal. Dan tunggu sampai kering, tinggal diamplas lagi pakai nomor 2000, lanjut ke warna dasar atau warna utama. Jamin aman, Bro dan Sis. Nah, kurang lebih itu, Bro dan Sis, untuk penjelasan tentang masalah pengecatan yang paling dihindari oleh para painter. Gimana? Cukup terbantu nggak nih dengan adanya video ini? Mudah-mudahan cukup terbantu ya, terutama buat Bro dan Sis yang mengalami permasalahan pengecatan seperti ini. Nah, Bro dan Sis, untuk video besok, Mimin bakalan bahas salah satu masalah pengecatan lagi, yaitu masalah pengecatan retak-retak. Nah, kira-kira seperti apa nih cara mengatasinya? Nah, buat yang penasaran, stay tune aja di channel YouTube Aneka Ragam dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi video barunya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sapporo, always innovating, always outstanding.